Setelah Perang Dunia Kedua, dua negara yang kalah, Jerman dan Jepang, bangkit kembali dari kehancuran dan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun, keduanya menunjukkan sikap yang berbeda terhadap masa lalu. Jerman secara terbuka mengakui kesalahan-kesalahan kemanusiaan yang pernah dilakukan dan berusaha memulai kembali dengan pertobatan dan tanggung jawab. Sebaliknya Jepang tidak begitu. Keengganan untuk menghadapi masa lalu secara jujur dapat terus menimbulkan ketegangan dan luka yang belum sembuh. Awal yang baru tidak lahir hanya dengan melupakan masa lalu, tetapi dengan mengakui kesalahan dan berbalik darinya. Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi yang menghiasi makam para nabi dan berkata, "Jika kami hidup pada zaman nenek moyang kami tidak akan turut membunuh para nabi." Namun Yesus menunjukkan bahwa perkataan itu justru membuktikan bahwa mereka adalah keturunan dari orang-orang yang menolak utusan Allah, dan bahwa mereka sedang mengulangi sikap yang sama. Ia menyebut mereka keturunan ular beludak dan memperingatkan bahwa akibat dari sikap mereka, rumah mereka akan ditinggalkan dan mengalami kehancuran. Di sisi lain, ketika Yesus melihat orang banyak memasukkan persembahan ke dalam peti perbendaharaan bait Allah, ia memperhatikan seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya bahwa janda itu telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain, karena mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, seluruh nafkahnya. Dalam sejarah Israel, setiap gerakan pemulihan selalu diawali dengan pertobatan. Daniel, ketika memahami bahwa masa pembuangan Babel akan segera berakhir, terlebih dahulu mengakui dosa bangsanya di hadapan Allah. Demikian juga Nehemia ketika mendengar keadaan Yerusalem, berdoa dengan mengakui dosa dirinya dan dosa nenek moyangnya. Pertobatan mereka menunjukkan kerendahan hati dan kesetiaan memikul tanggung jawab rohani. Sebaliknya, para ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman Yesus berkata seolah-olah mereka tidak memiliki hubungan dengan kesalahan generasi sebelumnya. Mereka memisahkan diri dari dosa masa lalu tanpa mengakui sikap hati yang sama. Karena itu, Yesus menegur mereka yang menolak tanggung jawab dan tidak mau merendahkan diri. Orang-orang yang dianggap saleh pada masa itu sering menampilkan kesalehan melalui doa di tempat umum dan ketaatan lahiriah. Mereka juga menilai besarnya persembahan sebagai ukuran kesetiaan kepada Allah. Namun Yesus menunjukkan ukuran yang berbeda. Ia memuji pemungut cukai yang berdoa dengan kerendahan hati, memohon belas kasihan, dan ia menghargai janda miskin yang memberi dengan hati yang tulus. Kesalehan yang sejati tidak terletak pada penampilan ibadah yang terlihat, tetapi pada hati yang hancur dan rendah di hadapan Allah. Ketaatan yang sejati bukan diukur dari banyaknya yang diberikan, tetapi dari kasih dan kepercayaan yang menyertainya. Di hadapan Tuhan, bukan jumlah yang dinilai, melainkan hati yang bertobat dan berserah.